Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ella Holifatul Aziz, kelas A2, jurusan Farmasi, Fakultas Sains, Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai pertama, pendahuluan sistem indera, yang kedua, anatomi dan fisiologi mata, dan yang ketiga, anatomi dan fisiologi telinga, sebagai tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pendahuluan sistem indera. Indera manusia yang berupa mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit merupakan indera yang digunakan setiap harinya untuk menanggapi rangsangan dari luar, sehingga perlu bagi kita mempelajari bagian-bagian apa saja yang ada di dalam indera tersebut. Selain itu, penting juga mengetahui apa saja gangguan yang sering terjadi dan cara mengatasi indera yang bermasalah. Indera manusia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan baik agar tetap bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Indera manusia mampu peka atau menanggapi rangsangan karena memiliki bagian-bagian tertentu. Jika suatu saat indera tersebut tidak bisa menanggapi rangsangan dengan baik, berarti sedang ada gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan karena faktor usia maupun faktor dari luar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dua indera manusia, yaitu mata dan telinga, yang berfokus pada anatomi dan fisiologi kedua indera tersebut. Anatomi dan fisiologi mata. Mata adalah cerminan jiwa, demikian kata pepatah, sehingga tidak ada salahnya jika kita membahas secara tuntas anatomi dan fisiologi mata. Anatomi dan fisiologi mata perlu diketahui lebih dalam untuk mempelajari lebih lanjut kelainan-kelainan yang biasa diderita yang berkaitan dengan kelainan pada mata. Secara struktural anatomis, bola mata berdiameter kurang lebih 2,5 cm, di mana 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata, dan hanya 1/6 bagiannya saja yang tampak pada bagian luar. Gambar di atas adalah gambar anatomi mata. Bagian-bagian mata mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi dari anatomi mata adalah sebagai berikut. Yang pertama, sklera melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya bola mata. Yang kedua, otot-otot mata adalah otot-otot yang melekat pada mata, terdiri dari musculus rectus superior atau menggerakkan mata ke atas, dan musculus rectus inferior menggerakkan mata ke bawah. Yang ketiga, kornea memungkinkan lewatnya cahaya dan menfraksikan cahaya. Yang keempat, badan siliaris menyokong lensa dan mengandung otot yang memungkinkan lensa untuk berakomodasi. Kemudian berfungsi juga untuk mensekresikan aqueous humor. Yang kelima, iris mengendalikan cahaya yang masuk ke mata melalui pupil mengandung pigmen. Yang keenam, lensa memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa. Yang ketujuh, bintik kuning atau foves, bagian retina yang mengandung sel kerucut. Yang kedelapan, bintik buta, daerah saraf optik meninggikan bagian dalam bola mata. Yang kesembilan, vitreous humor menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Yang ke-10, aqueous humor menjaga bentuk kantong bola mata. Selanjutnya, otot saraf dan pembuluh darah pada mata.
Otot yang menggerakkan bola mata dengan fungsi ganda dan untuk pergerakan mata tergantung pada letak dan sumbu penglihatan sewaktu aksi otot. Otot penggerak bola mata terdiri dari 6 otot, yaitu bisa dilihat seperti gambar di atas. Yang pertama, musculus oblique interior memiliki aksi primer ekstorsi dalam abduksi dan memiliki aksi sekunder elevasi dan abduksi dalam elevasi. Yang kedua yaitu musculus oblique superior memiliki aksi primer torsi dalam aduksi dan aksi sekunder berupa depresi dalam aduksi dan abduksi dalam depresi. Yang ketiga yaitu musculus rectus interior memiliki aksi primer berupa pergerakan depresi pada abduksi dan memiliki sekunder berupa pergerakan ekstorsi pada abduksi dan abduksi dalam depresi. Yang selanjutnya yaitu musculus rectus lateral memiliki aksi gerakan abduksi. Lanjut, musculus rectus medius memiliki aksi pergerakan adduksi. Dan yang terakhir, musculus rectus superior memiliki aksi primer yaitu elevasi dalam adduksi dan aksi sekunder berupa torsi dalam abduksi serta abduksi dalam elevasi. Beberapa otot bekerja sama menggerakkan mata. Setiap otot dirangsang oleh saraf kranial tertentu. Tulang orbita yang melindungi mata juga mengandung berbagai saraf lainnya. Yang pertama, saraf optikus membawa gelombang saraf yang dihasilkan di dalam retina dan otak. Saraf lacrimalis merangsang pembentukan air mata oleh kelenjar air mata. Saraf lainnya menghantarkan sensasi ke bagian mata yang lain dan merangsang otot pada tulang orbita. Arteri oftalmika dan arteri retinalis menyalurkan darah ke mata kiri dan mata kanan, sedangkan darah dari mata dibawa oleh vena oftalmika dan vena retinalis. Pembuluh darah ini masuk dan keluar melalui mata bagian belakang. Berikut merupakan struktur pelindung. Struktur di sekitar mata melindungi dan memungkinkan mata bergerak secara bebas ke segala arah. Struktur tersebut melindungi mata terhadap debu, angin, bakteri, virus, jamur, dan bahan-bahan berbahaya lainnya, tetapi juga memungkinkan mata tetap terbuka sehingga cahaya masih bisa masuk. Berikut ini merupakan beberapa struktur pelindung mata. Yang pertama, orbita. Orbita adalah rongga bertulang yang mengandung bola mata, otot-otot, saraf, pembuluh darah, lemak, dan struktur yang menghasilkan dan mengalirkan air mata. Yang kedua yaitu kelopak mata. Kelopak mata merupakan lipatan kulit tipis yang melindungi mata. Kelopak mata secara refleks segera menutup untuk melindungi mata dari benda asing, angin, debu, dan cahaya yang sangat terang. Ketika berkedip, kelopak mata membantu menyebarkan cairan ke seluruh permukaan mata yang tertutup. Kelopak mata mempertahankan kelembapan permukaan mata. Tanpa kelembapan tersebut, kornea bisa menjadi kering, terluka, dan tidak tembus cahaya. Bagian dalam kelopak mata adalah selaput tipis atau konjungtiva, yang juga membungkus permukaan mata. Struktur pelindung berikutnya yaitu bulu mata, merupakan rambut pendek yang tumbuh di ujung kelopak mata dan berfungsi membantu melindungi mata dengan bertindak sebagai barir atau penghalang. Lalu, kelenjar kecil berada di ujung kelopak mata menghasilkan bahan berminyak yang mencegah penguapan air mata. Yang terakhir yaitu kelenjar lacrimalis terletak di puncak tepi luar dari mata kiri dan kanan dan menghasilkan air mata yang encer. Air mata mengalir dari mata ke hidung melalui dua duktus lacrimalis. Setiap duktus memiliki lubang di ujung kelopak mata atas dan bawah di dekat hidung.
Air mata berfungsi menjaga kelembapan dan kesehatan mata, juga menjerat dan membuang partikel-partikel kecil yang masuk ke mata. Selain itu, air mata kaya akan antibodi yang membantu mencegah terjadinya infeksi. Bola mata mempunyai 3 lapis dinding yang mengelilingi rongga bola mata. Ketiga lapis dinding ini dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sklera, merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat berwarna putih buram, tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan bersifat transparan disebut kornea. Konjungtiva adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Lapisan ini berfungsi melindungi bola mata dari gangguan. Yang kedua, koroid. Koroid berwarna coklat kehitaman sampai hitam, merupakan lapisan yang berisi pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Di bagian depan koroid membentuk badan siliaris yang berlanjut ke depan membentuk iris yang berwarna. Di bagian depan iris bercela membentuk pupil atau anak mata. Melalui pupil sinar masuk, iris berfungsi sebagai diafragma, yaitu pengontrol ukuran pupil untuk mengatur sinar yang masuk. Badan siliaris membentuk ligamentum yang berfungsi mengikat lensa mata. Kontraksi dan relaksasi dari otot badan siliaris akan mengatur cembung pipinya lensa. Yang ketiga yaitu retina. Lapisan ini peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Bagian bawah yang dilewati urat saraf optik tidak peka terhadap sinar dan daerah ini disebut bintik buta. Sekarang kita masuk pada pembahasan indera kedua yaitu telinga. Telinga merupakan organ yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Lalu, bagaimana dengan anatomi dan fisiologi pada telinga? Anatomi telinga. Telinga sebagai indera pendengar terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Struktur anatomi pada telinga bisa dilihat pada gambar di atas. Bagian-bagian telinga. Bagian pertama yaitu telinga bagian luar, berfungsi menangkap rangsang getaran bunyi atau bunyi dari luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna auricularis, saluran telinga atau canalis auditoris externus yang mengandung rambut-rambut halus dan kelenjar subasea sampai di membran tipani. Daun telinga terdiri atas tulang rawan elastis dan kulit. Bagian-bagian daun telinga lobula, helix, antihelix, dan antitragus. Bagian kedua yaitu telinga bagian tengah atau cavum tympani. Telinga bagian tengah berfungsi menghantarkan bunyi atau bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Bagian depan ruang telinga dibatasi oleh membran timpani, sedangkan bagian dalam dibatasi oleh foramen ovale dan foramen rotundum. Pada ruang tengah telinga terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, membran timpani, berfungsi sebagai penerima gelombang bunyi. Setiap ada gelombang bunyi yang memasuki lorong telinga akan mengenai membran timpani. Selanjutnya, membran timpani akan menggelembung ke arah dalam menuju ke telinga tengah dan akan menyentuh tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang pendengaran akan meneruskan gelombang bunyi tersebut ke telinga bagian dalam. Yang kedua yaitu tuba auditiva estasius. Tuba auditiva estasius atau saluran estasius adalah saluran penghubung antara ruang telinga tengah dengan rongga faring. Adanya saluran estasius memungkinkan keseimbangan tekanan udara rongga telinga tengah dengan udara luar. Yang ketiga yaitu tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari malleus atau tulang martels, incus atau tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggordi. Ketiga tulang tersebut membentuk rangkaian tulang yang melintang pada telinga tengah
dan menyatu dengan membran timpani. Gambar berikut ini merupakan gambaran susunan tulang-tulang pendengaran. Bagian ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi menerima getaran bunyi yang dihantarkan oleh telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput yang berupa 2,5 lingkaran dan vestibuler yang terdiri dari 3 kanalis. Semisirkularis ujung atau puncak koklea disebut helicotrema, menghubungkan skala timpani dengan skala vestibuli. Kanalis semisirkularis saling berhubungan secara tidak lengkap dan membentuk lingkaran yang tidak lengkap. Koklea atau rumah siput merupakan saluran spiral 2,5 lingkaran yang menyerupai rumah siput. Koklea terbagi atas 3 bagian, yaitu skala vestibuli terletak di bagian dorsal, yang kedua skala media terletak di bagian tengah, dan yang ketiga skala timpani terletak di bagian ventral. Skala vestibuli dan skala timpani berisi perilimfe, sedangkan skala media berisi endolimfe. Ion dan garam yang terdapat di perilimfe berbeda dengan endolimfe. Hal ini penting untuk proses pendengaran. Antara skala satu dengan skala yang lain dipisahkan oleh suatu membran. Ada 3 membran, yaitu yang pertama membran vestibuli, memisahkan skala vestibuli dengan skala media. Yang kedua membran tectoria, memisahkan skala media dan skala timpani. Yang ketiga membran basilaris, memisahkan skala timpani dan skala vestibuli. Pada membran basalis ini terletak organ korti. Pada membran basal melekat sel rambut yang terletak dari sel rambut dalam, sel rambut luar, dan kanalis korti yang membentuk organ korti. Struktur organ korti ditampilkan pada gambar di atas. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fisiologi pendengaran. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dihantarkan melalui udara atau tulang ke koklea. Getaran tersebut menggentarkan membran timpani dan diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang akan memperkuat getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan foramen ovale. Energi getar yang telah diperkuat ini akan diteruskan ke stapes yang menggerakkan foramen ovale sehingga cairan perilimfe pada skala vestibuli bergerak. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.